Good morning, student. How are you today? Waalaikumsalam. Good morning. Saya Nani. Fine. How are you? Fine. Siapa yang nggak masuk hari ini? Iya, Bu. Oke. Anak-anak siap menerima materi hari ini? Siap, Bu. Oke, good, awesome. Anak-anak, ada yang masih ingat apa materi kita minggu lalu? Ya? Dasar ekonomi, Bu. Tentang apa itu? Ada yang bisa menyebutkan? Saya, Bu. Tentang ilmu ekonomi. Jadi ilmu ekonomi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan menggunakan sumber daya untuk mencapai kemakmuran. Yang mana inti dari masalah ekonomi itu tersebut adalah kebutuhan manusia yang sangat tidak terbatas, tetapi alat pemuas kebutuhannya itu sangat terbatas. Ada lagi? Saya, Bu, ya. Yang pertama mengenai prinsip ekonomi, itu tindakan dengan pengorbanan tertentu untuk mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya. Lalu yang kedua mengenai motif ekonomi, yaitu segala sesuatu yang mendorong manusia untuk melakukan tindakan ekonomi, di mana ada 5 motif tindakan ekonomi, antara lain yaitu motif memenuhi kebutuhan, keuntungan, penghargaan, kekuasaan, dan melakukan kegiatan sosial. That's right. Anak-anak, pokok materi kita dan tujuan pembelajaran kita kali ini adalah pengertian ilmu ekonomi, masalah ekonomi, pilihan, biaya peluang, prinsip ekonomi, dan motif ekonomi. Dan tujuan pembelajaran yang diharapkan kita kali ini adalah setelah proses pengamatan penanya mengumpulkan informasi, nanti kalian akan berdiskusi, menganalisis tentang konsep ekonomi, masalah ekonomi, dan bagaimana cara mengatasi masalah ekonomi. Kemudian bagaimana menerapkan suatu ekonomi itu ke dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, coba kalian mengamati gambar kegiatan ekonomi ini. Anak-anak, siapa yang bisa menanggapi gambar tentang kegiatan ekonomi ini? Saya, Bu. Tentang kegiatan ekonomi yang dilakukan pelaku ekonomi dalam memenuhi kebutuhannya untuk mencapai kemakmuran. That's right. Apakah semua kebutuhan pelaku ekonomi bisa terpenuhi? Ya, Bu. Karena kebutuhan manusia tidak terbatas, sementara barang yang tersedia terbatas, sehingga menimbulkan masalah ekonomi. Ibu, Ya? bagaimana cara mengatasi masalah ekonomi tersebut? Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya? Dengan melakukan pilihan terhadap barang atau jasa lainnya atau dengan skala prioritas. That's right. Ibu punya sesuatu buat kalian. Siapa yang mau? Tetapi ini hanya satu. Apa yang terjadi? Kelangkaan, Bu, yang akan menimbulkan masalah ekonomi. That's right. Bagaimana cara mengatasi masalah ekonomi ini? Dibagi sama rata aja, Bu, diundi atau enggak dibagi sama yang lebih membutuhkan. That's right. Untuk itu diskusi kelompok buat kalian, bagaimana cara mengalokasikan satu snack ini sementara yang lain menginginkannya. Ya anak-anak, untuk itu Ibu akan membagikan kalian lembar kerja. Ya, lembar kerja kelompok. Tugas kalian itu tadi mengalokasikan satu snack ini sementara yang lain menginginkan. Ya, bagaimana cara kalian mengatasinya? Sudah selesai? Ayo kelompok mana yang sudah siap mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya tentang bagaimana cara mengalokasikan snack sementara yang lain menginginkan? Saya, Bu. Ya? Pertama kami menentukan masalah, membuat alternatif, tetapkan kriteria,
evaluasi alternatif dan mengambil kesimpulan. Maka kami mengevaluasi hasil dari diskusi kami, yaitu kami menyimpulkan cara mengalokasikan snack pada kelompok kami yaitu dengan cara diberikan kepada yang membutuhkan, yaitu Hanum. Kasih aplaus buat kelompok A. Oke anak-anak, tugas kelompok kalian selanjutnya adalah mencari informasi permasalahan ekonomi yang baru belakangan ini sering terjadi. Untuk itu, Ibu akan bagikan lembar kertas kerjanya. Kalian boleh browsing, boleh juga mencari informasi dari perpustakaan. Ya, silakan dikerjakan tugas kelompok untuk mencari informasinya. Oke, kelompok mana yang mau mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya? Kelompok saya, Bu. Oke, silakan. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B dengan anggota saya, Filza, Bayogi, Hamzah Torik, dan Aji akan mempresentasikan mengenai hasil penelitian kami mengenai masalah ekonomi yang saat ini sedang dibicarakan, yaitu mengenai kenaikan harga telur. Penyebab kenaikan harga telur antara lain, 1. Kenaikan harga pangan ternak, yang kedua, depresiasi rupiah juga turut mendorong melonjaknya harga pangan karena bungkil kedelai masih harus didatangkan dari luar negeri. Yang ketiga, berkurangnya populasi ayam petelur. Yang keempat, penurunan produktivitas ayam petelur akibat serangan penyakit. Yang kelima, perubahan iklim, dan yang terakhir, rantai pokok yang panjang. Penyebab kelangkaannya antara lain budaya petani yang menanam jagung, padi, dan palawija secara bergantian tiap musimnya menyebabkan produksi jagung yang tidak merata sepanjang tahunnya, berkurangnya populasi ayam petelur, berkurangnya jumlah pelaku usaha akibat banyaknya pelaku usaha skala kecil yang bangkrut ketika harga jatuh 2 tahun yang lalu, yang menjadi penyebab terpangkasnya populasi ayam petelur. Cara pemerintah mengatasi masalah ini antara lain, sebagai langkah awal Kementerian Pertanian melakukan penghitungan ulang kebutuhan telur dan ayam ras. Selanjutnya, mereka akan berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan. Kemudian, kementerian akan menggelarkan operasi pasar telur ayam murah, hingga harga bisa kembali pada level yang normal. Adanya upaya khusus atau UPSUS, peningkatan produksi jagung, alat, dan mesin pertanian, serta bantuan pembinaan, menyarankan masyarakat untuk memilih mengkonsumsi ikan atau daging. Kesimpulannya, kenaikan harga telur disebabkan oleh yang pertama, kenaikan harga pakan ternak karena kelangkaan jagung. Yang kedua, depresiasi rupiah juga turut mendorong lonjakan harga pakan karena bungkil kedelai masih harus didatangkan dari luar negeri. Yang ketiga, berkurangnya populasi ayam petelur juga mempengaruhi kenaikan harga telur. Untuk itu, pemerintah berusaha mengatasi melakukan penghitungan ulang prognosa kebutuhan telur dan ayam ras. Kemudian, kementerian akan menggelar operasi pasar telur ayam murah hingga harga bisa kembali pada level yang normal. Demikianlah presentasi hasil kelompok kami tentang masalah kenaikan harga telur ayam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus buat kelompok B. Silakan duduk kelompok B. Masih, Bu. Presentasi yang bagus dari kelompok B ya, masalah tentang bagaimana permasalahan ekonomi yang baru-baru ini terjadi tentang kenaikan harga telur. Oke anak-anak, konsep dasar ekonomi yang kita pelajari hari ini antara satu dengan yang lain itu saling berhubungan. Dan secara tidak langsung kita telah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk mengakhiri materi kita kali ini, siapa yang bisa memberikan kesimpulan materi kita saat ini? Saya, Bu. Ya, silakan. Rizan. Segala kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidup mempunyai motif ekonomi, Ya. dan tidak semua kebutuhan hidup bisa terpenuhi, sehingga menimbulkan masalah ekonomi Ya. yang disebabkan oleh kelangkaan. Yap. Untuk mengatasi masalah tersebut, kita harus mempunyai pilihan dan skala prioritas. Bagus kesimpulannya. Anak-anak, materi kita minggu depan tentang kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan. Kalian bisa membacanya terlebih dahulu di rumah ya.
Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you next week. See you.